ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Dan ini juga yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk membakar masjid Diror, bakar masjidnya dan bunuh orang-orang yang sholat di dalam masjid itu. Ini perintahnya Rasulullah, bakar masjidnya dan bunuh orang-orang sholat di situ. Cerita lengkapnya, satu panglima ini berangkat ke masjid Diror, kembali lagi karena dilihat bacaannya bagus. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak salah perintah? Kembali. Mana panglima kedua berangkat menuju ke Diror, dilihat bacaan Qurannya bagus, itu qombil gunnahnya, itu qombil gunnahnya, ikhfa, bagus semua. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak salah perintah? Marah Nabi Muhammad. Mana panglima ketiga? Panglima ketiga pun demikian, melihat mereka lagi buat halakoh belajar fikih, nggak ada yang salah dalam aturan hukumnya. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan bakar masjidnya dan bunuh orang-orang yang ada di sana, di daerah Diror. Nah, akhirnya perintah terakhir diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang Sayyidina Ali, labbaika ya Rasulullah, itu masjid Diror, engkau ke sana, bakar masjidnya dan bunuh itu orang-orang yang ada di sana. Berangkat tuh Sayyidina Ali. Hingga sampai di sana tidak ada satupun orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka orang-orang di Diror ini sudah tahu bagaimana dentuman kuda daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya kuda, dentumannya beda dengan kuda biasa. Duk itu beda. Orang Diror sudah tahu. Mereka begitu tahu yang datang adalah Sayyidina Ali, mereka pada lari semua meninggalkan tempat. Kosong itu masjid, satu desa semuanya lari. Pertanyaannya, kalau seandainya ada orang di masjid tersebut, ada orang di daerah tersebut, dibunuh nggak sama Sayyidina Ali? Pasti dibunuh karena diperintah Nabi Muhammad. Pertanyaan besarnya, kenapa sampai Rasulullah itu memerintahkan membakar masjid, dibakar masjidnya? Karena masjid tersebut digunakan untuk mengadu domba. Masjid tersebut digunakan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan. Makanya stabilitas pemerintah itu nomor satu. Tidak ada toleransi. Agama ini diajarkan untuk hifdzun nafs. Agama ini untuk menjaga kelangsungan hidup, bukan untuk menegakkan syariat. Rukun Islam yang kelima apa? Haji. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib. Wajib gak haji? Wajib. Barang siapa meninggalkan ibadah haji, maka dia akan mati, disuruh milih oleh Allah, mati dalam keadaan seperti Majusi atau mati dalam keadaan seperti Nasrani, kafir. Ini daripada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suruh milih, engkau mati dalam keadaan kafir atau engkau mati dalam keadaan menyembah api, pilih mana? Tapi haji menjadi gugur, haji menjadi tidak wajib. Kapan? Apabila kita berangkat haji, keluarga kita terlantar. Kita berangkat haji harus dengan utang. Berangkat haji dengan meminta-minta. Berangkat haji dengan minta-minta sumbangan ke sana ke sini. Enggak wajib. Di atas kewajiban itu menjaga keluarga, menafkahi keluarga. Agama itu kayak begini, menjaga kelangsungan hidup. Makanya kemarin waktu pandemi, sholat Jumat itu pun menjadi gugur. Silahkan sholat Jumat di rumah masing-masing. Di dalam kitab Imam Syafi'i paling sedikitnya 40 orang, tapi 3 orang pun juga boleh karena darurat. Anda harus cerdas. Jadi masyarakat Indonesia, jangan mau dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Hati-hati Pak. Hati-hati. Tidak ada belahan dunia manapun seindah Indonesia sekarang. Tidak ada Pak, ekonomi seindah, paling maju di dunia ini ekonominya Indonesia. Di negara mana yang bisa beli makanan sego pecel 5.000 itu di negara disebut no? Hah? Coba sebutkan, katanya ekonomi terpuruk. Kebacut kayak jadi. Mana ada ekonomi terpuruk? Anda lihat kondisi Anda 50 tahun yang lalu. Jangankan 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Saya 30 tahun yang masa saya, berbicara masa saya 30 tahun. Orang punya sepeda pancal itu sudah sugih Pak. Sudah kaya. Satu TV, dulu saya masih kecil,
saya masih kecil, kalau lihat TV di tetangga sebelah, nggak punya TV, nongkrong sampai meling, ya pasti wis tuwek-tuwek gitu, saya ngalami ya, saya ngalami ya, ngalami pasti. TV satu dilihat orang banyak, dan tidak ada orang yang kaya. Gak ono wong sugih ku gak ono biyen. Anda lihat tuh kemarin. Anda lihat kemarin ekonomi itu maju apa enggak? Lihat kemarin. Baju tuh goni. Pakai baju goni, kain karung. Sepeda motor di Tuban cuma ada 2. Paham? Di Tuban ini sing duwe mak loro wong loro tok ceritane abahku ya. Cerita abah saya cuma ada 2 di Tuban itu. Sekarang kampung-kampung cepit-cepitan kabeh full di sepeda motor kabeh. Ono sing duwe sepeda motor, kabeh di sepeda motor. Semua punya sepeda motor. Sampai setiap hari berapa truk itu lewat sepeda motor baru. Semua orang punya sepeda motor. Semua orang punya televisi, tapi masih mengatakan kita dalam keadaan terpuruk. Anda nggak bersyukur. Anda tidak bersyukur. Kondisi saya masih miskin. Miskin itu hati kita, bukan kondisinya. Mana ada kayak dulu kayak gini? Ekonomi sekarang terpuruk, nggak seperti yang lalu. Lihat yang dulu-dulu tuh lihat. Anda dulu nggak punya motor, sekarang punya motor, tapi Anda mengatakan ekonomi Anda lebih buruk dari kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Anda digiring opini seolah-olah pemerintah ini tidak berbuat apa-apa. Coba kalau sudah jadi seperti Libanon, seperti Suriah, seperti Libya, Muammar Gaddafi. Itu kalau orang lahir, bayi perempuan dikasih sekian, bayi laki-laki dikasih sekian. Nanti kalau sudah menikah, punya anak lagi, dikasih rumah, dikasih pekerjaan, listrik gratis, air gratis. Tapi pemerintahnya tetap dikudeta, Pak. Karena apa? Rakyatnya dihasut. Indonesia akan difungsikan dengan cara yang sama. Wis gak usah bahas politik. Saya ngomong seperti ini, Anda jangan terbawa penggiringan politik. Majelis ini sebagai antivirus. Anda diarahkan, pemerintah begini, meneng. Sampai ke dodolan apa toh? Dodol di pasar lho. Jualnya di pasar. Kaitannya apa? Presidennya siapapun nggak ngaruh sampean, Pak. Mudeng. Kebijakannya presiden seperti apapun nggak ngaruh buat kita. Ngaruh buat kita. Kalau presidennya fulan nanti bagus. Kalau presidennya fulan tidak bagus. Tahu dari mana Anda? Jangan mau dihasut. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap kondusif. Kita alhamdulillah mau berangkat ke majelis taklim jam berapapun aman, kapanpun aman, mendirikan masjid dimanapun bisa, pondok pesantren dimanapun bisa. Apanya yang ditindas umat Islam ini? Jangan terbawa opini oleh apapun. Dan ini sengaja saya sampaikan untuk awal majelis taklim ini karena banyaknya pertanyaan. Kenapa Habib ini bersama pemerintah? Ya, saya bersama pemerintah. Ya, saya ikut menjaga kondusifnya masyarakat Indonesia. Ya, sudah cukup negara-negara Arab sebagai contoh mereka luluh lantak saat ini. Saya lantang berkata demikian. Kalau sudah nggak kondusif, kalau sudah anak-anak kita di bawah todongan senjata, baru Anda tahu. Anda tanya kepada Bapak tentara ini, yang sudah di Papua, bagaimana susahnya orang di Papua, bagaimana Aceh. Anda cek dulu. Susah, Pak, makan nggak bisa, ke masjid susah. Syukuri kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan kita nggak terhasut dengan tahris, provokasi. Ya, kita tetap berdoa kepada Allah. Makanya saya sampaikan nanti kepada Bapak Menteri Agama. Saya akan mewajibkan, meminta ke beliau untuk mewajibkan setiap khutbah khotib Jumat untuk mendoakan presiden, untuk mendoakan menteri, untuk mendoakan gubernur, wali kota, semua doakan. Ad-du'a silahul mu'min. Gunakan sholat Jumat itu untuk mendoakan. Makanya lihat di Arab Saudi itu, di Mekah, Madinah, tanah suci, selalu mendoakan sultannya, selalu mendoakan presidennya. Biasa seperti itu. Semoga raja kita dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan taufik, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan. Selalu setiap hari Jumat, khotib Jumat, doanya seperti itu. Betapa indahnya jika seluruh masjid yang ada di Indonesia ini mendoakan presiden, mendoakan menteri, mendoakan pejabat. Indah, Pak. Tapi apa yang terjadi? Diajari kurang ajar sama pemerintah, mengejek pemerintahnya. Diajari benci kepada presidennya, diajari benci kepada pemerintahnya. Apa jadinya? Falina'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya buat kita, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kita semua tetap
dibersihkan hatinya oleh Allah, dibersihkan lisan kita dari segala bentuk caci maki dan segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyayyikhuna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.